Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan soal gitu ya untuk TKA di buku simulasi ekspres TKA paket 3. Kita akan bahas nomor 21 sampai nomor 30. Di sini ada panci aluminium nomor 21 pada suhu 30 derajat, berarti suhu awalnya 30, memiliki volume 2 liter dan diisi air sampai penuh. Oke, jika koefisien muai panjang aluminium, koefisien aluminium Al gitu ya, 2,4 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, dan koefisien muai ruang, kalau koefisien muai ruang berarti koefisien volumenya, gamma berarti ya, dari air, itu adalah 1,5 kali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius. Yang ditanyain adalah jumlah air yang tumpah ketika mendidih. Nah, kalau kita gambarin, ini tuh kan awalnya ada panci dan air gitu ya, di dalamnya dia ada air. Nah, panci dan air itu tuh diisi penuh, berarti kan artinya volume awal dari air itu tuh akan sama dengan volume awal dari si panci atau dari aluminium ya. Kita bahasnya aluminium nulisnya. Nah, setelah dipanaskan berarti kan air dan aluminium dia itu akan memuai. Kalau memuai berarti bertambah dong volumenya. Nah, di sini ada air yang tumpah. Kalau ada air yang tumpah berarti setelah memuai, setelah dipanaskan, air itu dia volumenya lebih banyak kan? Nih, ini misalnya yang awalnya suhunya tadi 30 derajat nih. Setelah dipanaskan, dia tuh airnya jadi tumpah, teman-teman. Nih, berarti kan jadi ada yang tumpah ya. Nih, ada yang tumpah. Berarti volume akhir dari air dia lebih besar dari volume akhir dari si aluminium. Gitu. Nah, yang ditanyain adalah jumlah air yang tumpah ketika mendidih. Oke, kalau mendidih berarti dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius ya, teman-teman. Kalau mau tahu volume air yang tumpah, berarti Vt itu tuh bakal sama dengan perubahan volume setelah dia memuai dari si air dikurangi dengan perubahan volume aluminium. Nah, kenapa kita nulisnya air dulu dibandingkan dengan aluminium dulu? Karena air kan bakalan lebih banyak ya. Jadi selisihnya itu tuh adalah yang tumpah. Contoh misalkan setelah memuai si aluminium itu dia jadi 3 liter misalnya, sedangkan air dia jadi 4 liter. Nah, berarti 1 liter selisihnya itu tuh dia adalah yang keluar dari si aluminium, keluar dari panci gitu. Itu adalah yang tumpah. Ingat teman-teman rumus V atau delta V itu tuh adalah V0 dikali alfa kali delta T. Gitu ya. Sorry. Karena ini ruang berarti dikali gamma gitu. Oke, berarti Vt sama dengan delta V airnya. Berarti tinggal V0 untuk air ya, dan V0 air itu akan sama dengan V0 aluminium. Dikali gamma air, dikali dengan delta T, dikurangi dengan ini berarti V0 aluminium, kali gamma aluminium, kali delta T. Berarti Vt, nah teman-teman di sini bakal ada yang sama ya. V0 air itu kan sama nilainya kayak si V0 aluminium, itu sama nilainya, yaitu tadi 2 liter. Terus ada yang sama lagi yaitu delta T-nya, perubahan suhunya, karena dipanaskannya dari 30 sampai 100, sama-sama segitu. Yang ngebedain adalah gamma air dan gamma aluminium. Berarti bisa kita kelompokkan ya, V0-nya dan si delta T kita keluarin dari kurung. Terus ini adalah gamma air dikurangi dengan gamma aluminium. Gitu. Berarti Vt sama dengan V0-nya itu 2, boleh enggak kita ubah ke dalam meter kubik gitu ya, karena nanti di akhir pun kita pengennya adalah mililiter satuannya. Terus delta T-nya perubahan suhunya itu dari 30 ke 100, berarti ada 70 derajat perubahan. Gamma air udah ada yaitu 1,5 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, alfa aluminium, ingat gamma tuh dia sama aja kayak 3 kali alfa. Berarti tinggal 3 kali alfanya adalah 2,4 kali 10 pangkat negatif 5. Kita lanjutin ke atas ya. Berarti Vt sama dengan 2 kali 70 adalah 140. Ini 1,5 kali 10 pangkat negatif 3.
terus 3 dikalikan dengan 2,4. Tinggal kita kalikan dulu. 3 kali 2,4, 7,2 ya, kali 10 pangkat negatif 5. Nah, masalahnya di sini pangkatnya beda ya. Ini berarti gak bisa nih langsung kita kerjain. Berarti harus kita samain dulu. Misalnya ke 10 min 3 aja deh ya. Berarti ini tetap 1,5 kali 10 min 3. Berarti ini pengen jadi 10 pangkat negatif 3, 7,2-nya kita bagi 100 berarti ya. 0,072 kali 10 pangkat negatif 3 gitu. Berarti sisa 140, tinggal 1,5 dikurangi 0,072 itu 1,428 kali 10 pangkat negatif 3. Kita kalikan dengan 140, dia 199,92 kali 10 pangkat negatif 3 liter. Nah, mili ke liter tuh berarti 10 min 3 ya, 10 pangkat 3. Berarti tinggal ya udah 199,92 mililiter. Ini kebanyakan 9-nya ya. 199 92 mililiter. Jadi jawabannya adalah yang C kayak gitu. Mari kita lanjut ke nomor 22. Peningkatan konsentrasi gas seperti karbon dioksida, CO2, dan metana CH4 dapat memicu terbentuknya efek rumah kaca di atmosfer bumi. Akibatnya cahaya matahari yang mencapai permukaan bumi itu terperangkap dan tidak dapat keluar dari atmosfer, sehingga menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi ini disebut dengan pemanasan global. Beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan yang merupakan dampak dari pemanasan global. Oke. Nah, yang pertama, memburuknya kondisi ekonomi yang memicu krisis sosial. Oke, sebetulnya ini secara kalau kita baca secara sekilas ya, dia tuh sebetulnya enggak ya. Karena kan pemanasan global tuh dia peningkatan suhu rata-rata bumi gitu. Tapi ini tuh secara tidak langsung dia bisa jadi betul. Nah, sulitnya memahami soal yang kayak kayak begini tuh adalah apa ya, dia tuh berpengaruhnya tuh pengennya secara langsung atau secara tidak langsung juga bisa gitu. Yang ini kan sebetulnya dia secara langsung itu enggak ya, masa memanasnya suhu bumi itu tuh langsung jadi memburuknya kondisi ekonomi, secara langsung dia tidak. Tapi secara tidak langsung dia iya. Kalau suhu itu jadi lebih panas, berarti kan ada beberapa tumbuhan atau ada beberapa hewan yang tidak bisa bertahan ya. Petani itu akan kekeringan. Kekeringan ya berarti kondisi ekonomi dari si petani yang mana dia tuh pasti utamanya tuh dari si pertanian tadi itu tuh bakalan berkurang daripada sebelumnya. Yang mana berarti kondisi ekonominya dia memburuk betul dan memicu krisis sosial. Iya, sebetulnya ini secara tidak langsung itu iya, gitu ya. Terus yang kedua, krisis pangan yang menyebabkan bencana kelaparan. Ini juga sama tadi ya, berarti ada beberapa tumbuhan yang misalnya tidak bisa panen pada waktunya, yang mana akan memicu krisis pangan. Krisis pangan dia bakal menyebabkan bencana kelaparan. Peningkatan hasil panen akibat suhu yang lebih hangat, ini enggak. Peningkatan hasil panen itu tuh tidak ya teman-teman. Hasil panen itu tuh iya betul dia butuh cahaya matahari, tapi kalau berlebih dia akan kekeringan. Kalau kekeringan ya berarti bakalan menurun ya si panennya gitu, menurunkan hasil panen bukan meningkatkan. Hujan badai hebat yang menimbulkan bencana alam, betul. Ini tuh nanti salah satu akibat dari si pemanasan global tuh ada yang namanya hujan asam. Nah, hujan asam tuh ini mah bukannya hujan badai ya, sorry. Akibat dari salah satu pemanasan global tuh dia bukan cuma kekeringan atau panas aja ya, perubahan iklim nih. Perubahan iklim. Nah, si perubahan iklim ini dia salah satunya nanti bisa kekeringan atau hujan badai gitu. Yang penting iklimnya berubah. Yang mana bisa jadi kemaraunya lebih panjang atau yang musim hujannya lebih panjang. Itu kalau di negara 2 musim seperti Indonesia. Bertambahnya luas wilayah kutub utara, kutub akibat peningkatan suhu global ini juga salah, teman-teman. Kenapa? Karena luas wilayah kutub justru akan mengecil.
menyempit. Kenapa menyempit? Karena kutub itu kan dia adalah daerah yang es gitu kan ya. Kalau misalnya pemanasan global yang mana berarti kan air di kutub atau es di kutub itu akan mencair. Kalau esnya pada mencair ya berarti wilayah kutub akan mengecil kan ya, karena yang masih bongkahan esnya dia bakalan jadi mengecil karena ya mencair tadi es kutubnya gitu. Itu mungkin yang nomor 22. Jadi yang betulnya adalah 1, 2, dan 4. Nomor 23. Di dalam tabung tertutup bervolume tetap, oke ini ada clue ya, volume tetap itu tuh berarti yang terjadi adalah kondisi isohorik. Terdapat 3 gram, berarti masanya adalah 3 gram, gas suhunya adalah 177 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin berarti jadi 450 ya, ditambah 273. Dan tekanannya adalah 3 atmosfer. Oleh karena adanya lubang kecil pada dinding tabung, sebagian gas keluar sehingga, oke berarti ini kondisi 1 ya. Sehingga tersisa gas suhunya berubah jadi 127, ini berarti kita ubah juga ke Kelvin, berarti 400 Kelvin. Dan bertekanan, berarti tekanannya 2 atmosfer. Yang ditanyain adalah massa oksigen yang keluar, berarti massa yang keluar. Nah, ini kita gambarin dulu deh ya. Berarti awalnya ada sejumlah oksigen yang bermassa adalah 3 gram. Terus karena ada yang bocor, itu kan berarti di sini berkurang ya. Misalnya ini bocor di sini nih, ini bocor. Berarti kan berkurang. Nah, ini gak tahu nih berapa di sini, massanya berapa. Berarti yang bocor itu adalah massa awal dikurangi dengan si massa akhirnya. Iya kan? Gitu, misalnya jadi di si tempatnya jadi ada 2 gram aja misal, berarti kan yang bocornya atau yang keluarnya itu adalah 1 gram gitu ya. Berarti untuk cari massa yang keluar berarti kita harus tahu selisih dari massa yang kedua dikurangi dengan massa yang pertama. Di sini massa pertama udah ada teman-teman. Ini konsepnya adalah menggunakan persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nah, tapi di sini kan pengen ada masanya ya. Di sini gak ada massa nih. Ingat kalau misalnya N atau jumlah mol itu tuh adalah M dibagi dengan MR dikali R dikali T, di mana MR itu adalah massa molekul relatif. Di sini kan sama-sama oksigen ya. Berarti MR-nya tuh boleh banget kita coret. Oke, berarti kita akan bandingkan dua hal itu aja ya. P1 V1 sama dengan berarti M 1 per MR dikali dengan RT1, berarti ini bandingkan dengan P2V2 dibandingkan dengan M2 per MR dikali RT2. Ini ada yang bisa kita coret dulu, R-nya boleh. MR juga sama ya, karena ini kan sama-sama oksigen. Terus dari soal diketahui kalau misalnya dia volumenya tetap, berarti V1 juga boleh dicoret sama V2. Berarti sisa P1 per P2, ini berarti M1T1, ini adalah M2T2. Gitu. P1-nya itu udah ada yaitu 3, P2-nya adalah 2, M1-nya adalah 3. Ini gak apa-apa gak kita ubah ke dalam kilogram karena nanti berarti hasil akhir yang kita dapetin itu di dalam gram ya, teman-teman. T1-nya 450, M2-nya gak tahu, T2-nya adalah 400. Boleh kita coret-coret dulu, 3-nya kita coret. Nolnya juga kita coret, 45 sama 40 tuh bisa dibagi 5 ya. 45 bagi 5, 9. Ini adalah 8. Berarti sisa 1 per 2 sama dengan 9 per M2 kali 8. 8 juga bisa dicoret sama 2. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti kita kali silang 4 M2 sama dengan 9 atau M2-nya adalah 9 per 4. Oke, tinggal kita bagi 9 bagi 4 tuh 2,25 gram. Gitu kan. Nah, jadi yang keluarnya berapa nih? Ya tinggal cari dari sini ya tadi ya. Massa yang keluar tuh itu tuh akan sama dengan M2 kurangi M1. M2-nya adalah 2,25, M1-nya adalah 3.
Kok iya M2-nya, oh sorry, berarti M1 kurangi M2 ya teman-teman, karena kan awalnya pasti lebih banyak ya dibandingkan dengan si M akhirnya gitu, karena kan ada yang keluar tadi. Berarti ini adalah M1 min M2 gitu harusnya ya. Sorry, berarti tinggal 3 dikurangi dengan 2,25. 3 dikurangi 2,25 itu adalah 0,75 gram. Oke, ini sepertinya ada kesalahan gak sih? Kita kan tadi nggak ubah ya, nggak ubah ke kilogram. Kita tetap di gram. Oh, sorry teman-teman, M1-nya itu 300 gram ya. Oke. Berarti ininya 300, berarti tinggal tambahin 02 ya. Ini berarti ada 02 nih di sini. Ini berarti 900. Ini berarti 900 per 4. Oke, sorry teman-teman. Berarti ini 225 ya. 225. Ini berarti 300 dikurangi 225. Berarti kan 75 gram. Oke, betul ya. Berarti sekarang ya jawabannya adalah yang C. Sip, mari kita lanjutkan ke nomor 24. Ada diagram PV, oke. Berdasarkan diagram, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Pada proses AB mengalami adiabatik. AB ini ke sini, adiabatik. Ini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena adiabatik itu dia kurvanya enggak kayak begitu ya. Adiabatik itu kurvanya agak landai. Jadi misalnya ini adalah PV, adiabatik itu kurvanya kayak gitu. Jadi enggak lurus banget gitu ya. AB itu dia bukan proses adiabatik tapi proses ya perubahan gas secara biasa. Artinya tekanannya berubah, V-nya juga berubah gitu. Jadi bukan adiabatik. Yang kedua, usaha pada proses AB. Kita cari usaha. Nih, usaha tuh akan sama dengan luas yang dibatasi oleh kurvanya, teman-teman. AB itu berarti kan dari sini ke sini ya. Nah, ini adalah luas yang dibatasi oleh AB. Teman-teman jangan bikin langsung segitiga karena ini kan kayak gini bentuknya. Oh, enggak ya. AB itu dia adalah ke bawah gitu. Kecuali kalau misalnya ke sini nih ada batas. Ya, berarti itu adalah kayak gitu. Karena ini kan enggak ada batasnya berarti sampai ke bawah dan itu bentuknya adalah trapesium ya kan? Iya. Berarti usahanya akan sama dengan luas trapesium. Luas trapesium itu tuh adalah 1/2 dikalikan dengan panjang sisi sejajar kali tinggi. Oke, sisi sejajarnya kan berarti ini dan ini kan ya. Nah, ini misalnya A, ini misalnya adalah B. Berarti panjang A itu adalah 3. Berarti setengah kali 3, tapi lihat 3-nya itu tuh harus dikali 10⁻5 ya. Berarti 3 kali 10⁻5 ditambah B-nya berarti dari sini ya, yang mana 2 berarti ya. Dari sini ke sini ini itu adalah B, berarti 2 kali 10⁻5 juga. Oke, berarti 2 kali 10⁻5, tingginya itu tuh adalah berarti dari sini ke sini. Ini adalah tinggi dari si trapesiumnya. Tingginya berarti 6 dikurangi 2, 4 ya. Berarti kali 4 kali, ingat lihat ini ada kali 10 min 3. Berarti 4 kali 10 min 3. Ini tinggal kita coret, 4 dibagi 2 adalah 2. 3 tambah 2 kita jumlahin dulu yang di dalam kurung, berarti kan 5 kali 10⁻5. Terus ini berarti 2 kali 10⁻3. 5 kali 2 adalah 10. 10⁻5 kali 10⁻3, 10⁻2. Berarti jadi 1000 joule. Jadi jawabannya adalah betul ya, yang nomor 2 tuh. Yang ketiga, pada proses AB suhu gas dijaga agar tidak mengalami perubahan. Ini salah ya, kalau suhu gas dijaga berarti dia adalah isotermal. Kalau isotermal grafiknya kayak gimana? Nih, isotermal tuh dia sebetulnya kayak adiabatik, mirip banget. Dia tuh kalau ini P, ini V, dia tuh landai juga kayak begini teman-teman. Apa yang ngebedain adiabatik dan isotermal? Biasanya karena dia sama-sama landai itu suka ada keterangannya. Jadi misalnya proses AB dia isotermal, proses BC dia adiabatik. Biasanya kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang ketiga juga salah. Udah jelas itu bukan isotermal. Sip. Kita ke nomor 25. Di sini itu tuh ada
mesin Carnot yang menyerap kalor, berarti kalor yang diserap itu tuh adalah 1400 Joule. Usaha yang dilakukan mesin Carnot adalah berapa? Siap. Di sini udah diketahui juga ya T1 dan T2, berarti ada suhu dingin dan yang suhu panas. Yang panas berarti yang 420 karena lebih tinggi, ini adalah suhu dinginnya. Berarti suhu dinginnya 127. Ini juga harus dikekelvinkan ya, teman-teman. 127 ditambah 273 itu tuh dia 400 ya. Iya, 400 Kelvin, berarti suhu panasnya 420 derajat Celcius ditambah 273 tuh berarti 693 Kelvin. Gitu. Nah, yang ditanyain adalah berapa besar usaha. Usaha itu adalah kalor yang diserap dikurangi dengan kalor yang dilepas. Berarti selisihnya tuh dipakai buat usaha gitu ya. Jadi misal yang diserapnya itu 1000, yang dikeluarinnya itu adalah 200, berarti kan ada selisih 800 tuh. Nah, 800 itulah yang dipakai untuk usaha, teman-teman. Di sini yang diserap udah ada ya, ki serapnya tuh adalah sebesar 1400 Joule. Masalahnya tidak ada ki lepasnya, berarti kita harus cari ki lepas. Ini tuh dari mana nyarinya? Ini tuh dari efisiensi sebetulnya. Efisiensi itu rumusnya ada dua, ada satu min T dingin per T panas gitu ya, atau TP min TD aja langsung lah ya. Berarti TP min TD per T suhu panas ya kali 100%, atau efisiensi juga bisa pakai rumus Ki serap dikurangi dengan Ki lepas dibagi dengan Ki serap dikali dengan 100%. Nah, efisiensi dari mesin ini bakalan sama ya teman-teman, karena kan ini adalah dua mesin yang sama. Berarti untuk mencari, sini dulu tuh ya. Nih, berarti untuk mencari berapa besar yang belum kita ketahui itu Ki lepasnya, kita akan gunakan efisiensi sama dengan efisiensi. Gitu ya. Jadi efisiensi kiri boleh nih jadi pakai TP min TD per TP, ini boleh pakai Ki serap dikurangi Ki lepas dibagi dengan Ki serap gitu. Nah, kok 100%-nya nggak ditulis? Ya boleh lah ya kita tulis. Bentar, kita ini pindahin dulu ke belah sini. Nih, ini kali 100%, ini kali 100%. Karena pada akhirnya 100% ini bisa dicoret kan ya, teman-teman? Oke, marilah kita kerjakan. Berarti TP min TD. TP-nya adalah 693 dikurangi TD-nya 400 per TP-nya adalah 693. Ki serapnya itu udah 1400, ki lepasnya gak tahu, ki L aja lah ya biar gak terlalu panjang. Ki serapnya adalah 1400 juga. Nah, ini boleh dikurangi dulu nih. 693 kurangi 400 teh berarti 293 per 693 1400 dibagi 693 dia bisa sih, tapi ini ya 2,0202 gitu. Kita bulatkan jadi 2 lah ya. Berarti 693 kurangi 400 tuh tadi 293 ya. Ini habis berarti sama dengan 1400 min Ki L dibagi dengan 2, 2-nya ke kiriin berarti 293 kali 2, 1400 min Ki lepas. 293 kali 2 adalah 586. Sama dengan 1400 min Ki L. Berarti Ki L-nya adalah 1400 dikurangi 586. Dia 814 ya, Joule berarti. Tuh. Berarti ini adalah yang kok jadi Ki 2 ya? Ki lepas ya ini maksudnya ya, Ki lepas. Oke, berarti untuk cari usahanya tadi, ingat usaha itu adalah kalor yang diserap, usaha itu adalah Ki serap, Ki S lah ya, dikurangi dengan Ki lepas. Nah, yang diserapnya tadi adalah 1400 dikurangi 814. Bentar, berarti 1400 dikurangi 814, 586 teman-teman. Oh, nggak pas ya?
Atau kita jangan bulatin dulu ya? Oke, kalau ini nggak dibulatin dulu, apakah hasilnya bakalan gitu? Bentar guys, cek, mari kita ini jangan bulatin dulu ya. Kok hasilnya gak enakan ya? Tapi di sininya pas gitu loh. Ini berarti per TP-nya tuh tadi adalah 693 ya. Ini 1400. Oke. Berarti ini 293 per 693 kali 1400 gitu kan? Ya kan? 1400-nya pindah min QL gitu. Coba kalau kita 293 kali 1400 dulu. Itu kan berarti 410.200 dibagi 693 min QL. Nih, ini dibagi 693 itu adalah 591,919191. Bentar teman-teman. Iya ya, agak apa-apa lah ya. Berarti 814 itu tuh kan kalau kita buletin tuh dia jadi 800 kan ya. Bukan jadi 900 ya. Oke, bolehlah kita pakai aja yang tadi lah ya. Dianya bentar. Kita back dulu. Bisakah ini back terus? Bentar ya. Kok ini jadi kok bisa ya? Cek 1400. Ini bagi jadi 2 dulu katanya ya. Ini 2 dulu. Ini berarti 293 kali 2 min QL. 293 kali 2 tuh dia 586 min 1400 berarti kan ya, karena kan kita tujuannya nyari QL. Dikurang 1400 itu 814 itu QL, berarti QL min QL ya, berarti QL-nya 814 Joule atau kita bulatkan jadi 800 gitu kali ya, paling karena ini pengennya nggak koma-komaan gitu ya, 800 berarti usahanya 1400 dikurangi 800, 600 ya, 600 Joule kurang lebih jawabannya yang C. Begitu teman-teman. Sip, mari kita ke nomor 26. Ada benda A bermuatan 12 mikrokolom. Oke, positif ya. Ini kita kasih batas. A tuh dia positif, 12 mikrokolom, dan B bermuatan negatif. Oke, berarti QA itu tuh adalah 12 mikrokolom, berarti 12 kali 10 pangkat negatif 6. Dan B itu tuh dia negatif 27. 27-nya bolehlah kita hilangkan aja ya. 27 kali 10 pangkat negatif 6. Terpisah pada jarak 10 cm. Berarti dari sini ke sini adalah 10 cm. Kemudian benda C bermuatan negatif, ada Ki C, dia negatif nih, diletakkan satu garis lurus dengan kedua benda tersebut. Berarti C itu posisinya dia di garis-garis ini lah ya, enggak jol-ojol, C ada di sini, misal enggak gitu. Agar tidak mengalami pengaruh gaya elektrostatis dari benda A dan B di mana posisi si C. Berarti FC-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita boleh uji dulu ya. C itu dia ada di C itu dia negatif. Berarti kalau misalnya C-nya ada di sini, dia negatif nih, positif C sama si A, negatif sama positif. Berarti tarik menarik ya. Ini adalah gaya antara C dan A. C dan B itu negatif dan negatif, berarti tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti ke sini juga. Ini adalah FCB. Nah, ini gak mungkin teman-teman kayak begini. Kenapa gak mungkin? Karena FCA karena kan pengennya FC itu dia sama dengan 0 ya. Sedangkan FCA dan FCB dia arahnya sama, berarti kan tandanya sama. Artinya kalau dua-duanya positif berarti jadi ditambahin dong. Nah, FCA tambah FCB kalau ditambah berarti kan tidak mungkin nilainya sama dengan 0, berarti bukan di situ posisinya. Berarti bukan itu ya. FCA FCB-nya bukan di situ. Sekarang kita misalkan dia ada di sebelah kiri A. Misalnya di sini nih si C-nya. C itu kan dia negatif ya, C itu negatif. C dan A akan tarik menarik. Kenapa? Karena dia beda jenis, berarti ini FCA. C dan B akan tolak menolak. Kenapa? Karena sejenis, berarti ke kiri. Ini adalah FCB.
Nah, kalau begini dia mungkin aja FC-nya dia sama dengan 0. Kenapa? Karena dia arahnya berlawanan. Ya berarti kan bisa kita tulis si sigma FC-nya tuh misalnya ke kanan positif, berarti FCA dikurangi dengan FCB. Dia kan bisa sama dengan 0. Berarti FCA-nya dia harus sama dengan FCB, kita pindah ruas ya. Berarti kaki CQA per RCA kuadrat sama dengan kaki CQB per RCB kuadrat. Kaki C-nya tuh boleh banget kita coret karena ada di kedua ruas. Berarti sisa QA per RCA kuadrat, ini sisa QB per RCB kuadrat. QA-nya udah ada yaitu 12 kali 10 min 6. QB juga ada yaitu 27 kali 10 min 6. RCA, jarak antara C dan A kita gak tahu ya, tapi kita boleh misalkan sebagai X dulu deh. Gitu, berarti kan jarak C dan A itu adalah X kuadrat, jarak antara C dan B, berarti kan dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini, dari A ke B dia 10, dari C ke A dia adalah X, berarti ini adalah 10 ditambah X kuadrat. Ini masih dalam sentimeter, jadi nanti hasil akhirnya kita dalam senti. 10 min 6 boleh dicoret. 12 sama 27 itu kan bisa kita sederhanain ya, sama-sama bisa dibagi bagi 3 ya. 27 bagi 3 adalah 9, 12 bagi 3 adalah 4. Berarti ini jadi 4 per X kuadrat, ini jadi 9 per 10 ditambah X kuadrat gitu. Ini bawahnya tuh sama-sama ada kuadrat teman-teman. Kita hilangkan dulu kuadratnya pakai akar biar nggak ribet gitu ngitungnya. Akar 4 adalah 2, akar X kuadrat adalah X, akar 9 adalah 3, akar 10 tambah X dikuadratin berarti 10 tambah X. Ini kita kali silang berarti 2 kali 10 tambah X sama dengan 3X. 2 kali 10 20, 2 kali X 2X sama dengan 3X. Nah, 2X-nya pindah ke kiri, berarti 20 sama dengan 3X min 2X, berarti 20 sama dengan X. Nah, X-nya 20 cm. Berarti kalau X-nya 20 cm, X itu tadi apa? X itu adalah jarak dari A ke C. Ya berarti jaraknya dari benda A adalah 20 cm. Mana nih? Ada gak jarak benda A 20? 20 dari A. Ini salah ya. Ini salah. Ini salah ya. 10 dari A. 20 dari benda A. Ini dodol kan ya teman-teman. 20 dari benda A. Yang E itu 20 dari benda B. Salah. Oke, kita lihat apakah betul dari C itu dia adalah 30. Nih, kita lihat nih ya. Kan tadi itu jaraknya tuh adalah X-nya tuh dia adalah 10 ya. 20 ya. Kita udah hitung X-nya 20. Nih, ini tuh berarti kan jarak antara A dan C. Kalau dari B berarti kan dari sini ke sini nih. Dari sini adalah 10 ditambah dengan X. Berarti 10 tambah X. 20 tambah 10. 30 berarti kan ya. Berarti betul nih. 20 dari A dan 30 dari B. Sip. Mari kita lanjutkan ke nomor 27. Ada benda A bermuatan listrik 12 mikrokolom. Berarti QA 12 kali 10 pangkat negatif 6 kolom terletak pada titik koordinat 2,1. Oke, ini ada koordinat berarti harus kita gambarin. Misalnya 2,1 berarti X-nya 2. Belah sinian lah ya. X-nya 2, Y-nya 1. Ini terletak pada titik koordinat itu. Terus dan benda B ada QB muatannya negatif 10 kali 10 pangkat negatif 6 kolom ya, 10 mikro. Terletak pada 2,9, berarti Y-nya lebih tinggi ya. Ini adalah yang B. Terus lagi, selain itu terdapat juga titik C yang letaknya pada 8,1. Berarti ini 8, ini 1 ya. Berarti ini adalah C. Besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 4 mikrokolom. Berarti Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dari titik awal yang letaknya sangat jauh ke titik C. Oke. Nih. Nih, usaha itu berarti harus sama dengan perubahan dari si potensialnya ya. Perubahan energi potensialnya. Usaha itu akan sama dengan perubahan energi potensialnya. Berarti kita bisa cari
Nah, energi potensial tuh rumusnya adalah kaki. Bentar. Berarti kan perubahannya tuh dari energi potensial, pengennya dari yang jauh nih ya. Berarti energi potensial akhir dikurangi dengan, energi potensial. Nah, berarti kan dari energi potensial akhir ya, energi potensial listrik akhir dikurangi dengan energi potensial awal gitu. Akhirnya itu tuh di C. Berarti usaha tuh adalah energi potensial di C dikurangi energi potensial awal. Energi potensial awalnya dia tuh adalah di yang titik terhingga, teman-teman. Di titik tidak terhingga gitu ya. Nah, kita cari dulu energi potensial yang tak hingganya deh. Berarti energi potensial tak hingga, ingat energi potensial tuh berarti kaki, ki A, ki doang ya. Kan dari ki pengen ke C ya, berarti kaki, bentar, kali ki C gitu ya, antara muatan ki dan C kan ya, dikali dengan si jarak yang tak hingga tadi. Berarti kalau sesuatu, ini kan yang atas tuh sesuatu nih, sesuatu. Kalau kita hitung tuh kan dia sesuatu berarti ya. Atau mau kita hitung, boleh lah ya kita hitung. Kaki berarti 9 kali 10 pangkat 9. Bentar. Berarti dia adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ki-nya doang tuh 4. Dia ki itu positif ya, berarti 4 kali 10 min 6. Ki C tuh dia adalah, oh gak tahu ya, ki C gak tahu berapa. Jarak yang tak hingga itu tuh berarti kan tak hingga. Ini sesuatu dibagi dengan tak hingga. Sesuatu dibagi dengan sesuatu yang sangat besar. Itu tuh akan nol, teman-teman. Mendekati nol. Berarti si energi potensial yang akhirnya tuh dia akan nol. Jadi, energi potensial awalnya tuh dia akan nol. Berarti usaha tuh akan sama dengan energi potensial di C aja kan? Gitu. Nah, ingat energi potensial tuh rumusnya adalah kaki, berarti kaki. Nah, di C tuh dia bakal dipengaruhi sama B dan A ya. B dan A nih, bakal dipengaruhi dua-duanya. Berarti kaki B ditambah dengan kaki A per jaraknya. Atau kita tulisnya gini dulu deh ya. Berarti energi potensial C itu adalah energi potensial di A ditambah dengan energi potensial akibat B gitu. Energi potensial tuh rumusnya adalah kaki Q per R gitu ya. Berarti ini ini kaki. Nah, masalahnya di sini kan C tuh dia cuma titik doang kan ya, dia gak bermuatan, teman-teman. Berarti ki C tuh dia bisa dianggap sebuah titik aja. Berarti tidak usah ada muatannya ya. Berarti ki A doang gitu ya. Kaki A per jarak antara A ditambah dengan kaki B per RB. Gitu. Berarti W sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ki A-nya tuh dia positif ya. Berarti 12 kali 10 pangkat min 6 positif. Jarak antara A dan C. A dan C itu berarti ke sini. Jaraknya tinggal 8 kurangi 2, 6. Berarti ya. 6. Terus ditambah K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ki B. B itu yang ini. Ki B itu dia negatif. Kalau energi potensial tuh dia adalah besaran skalar. Berarti negatif dan positifnya kita masukin ke perhitungan. Berarti min 10 kali 10 min 6 dibagi jarak antara B ke C. Nih, B ke C itu berarti ini ya, teman-teman. Kalau bisa dilihat, ini tuh dia sebetulnya triple Pitagoras. Dari A ke C itu kan 6. Dari B ke A, yang ininya tuh udah 8. Berarti ininya 10 ya. 10 meter. Berarti dibagi 10. Berarti E sama dengan, ini boleh coret-coret dulu. 12 bagi 6 adalah 2. 9 kali 2, 18. Kali 10 pangkat 9 kurangi 6 adalah 5. Ini 10 sama 10 kan boleh dicoret berarti ya. Tandanya plus dikali negatif. Berarti negatif 9 kali 10 pangkat 9 kurangi 6, 3. Sorry, ini kenapa 5 ya? 18 kali 10 pangkat 3 ya. 9 kurangi 6 adalah 3. Berarti energinya ada, energi potensial di C-nya adalah 18 dikurangi 9, itu tuh adalah 9 kali 10 pangkat 3 kolom. Joule ya, joule. Nih, berarti usahanya, kita lihat lagi ke sini ya, balik lagi. Nih, usahanya itu tuh adalah tadi kan, kita lupa ya.
antara Ki A dan Ki, teman-teman. Ki A Ki. Ya, karena kan dia usaha untuk memindahkan muatan. Muatannya ada ya, Ki ya, sorry. Berarti ini kali Ki harusnya. Berarti ya karena dikali Ki, berarti ujungnya aja kita tinggal kali Ki ya. Nih, berarti 9 kali 10 pangkat 3 kali Ki-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. 9 kali 4 adalah 36 kali 10 pangkat negatif 3 berarti ya. Atau berarti 3,6 kali 10 pangkat negatif 2 Joule gitu. Nah, ini tandanya negatif, positif negatif tuh dia cuma nunjukin kalau si bendanya tuh dia dipindahkan gitu. Gayanya tuh dia berlawanan dengan si perpindahan bendanya. Negatif sama positif tuh dia nunjukin itu aja sebetulnya. Sip. Kita ke nomor 28 ya. Ini kita kasih garis dulu buat membedakan. Ada 6 buah muatan yang berbeda jenisnya tapi besarnya sama, yaitu Ki-nya adalah 20 mikrokolom atau berarti 20 kali 10 pangkat negatif 6 kolom atau berarti 2 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Terus diletakkan pada bidang XY membentuk formasi segi 6, yaitu sisinya 30 cm atau berarti 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Berdasarkan informasi, beri tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Besar potensial listrik di P adalah min 1200 kuat medan dan besar potensial listrik di P. Oke, berarti yang lebih enak tentu kita lihat kondisi 1 dan 3 dulu ya, potensial listrik di P. Oke, pertama dan yang ketiga kita akan cari berapa potensial di P. Nah, potensial tuh rumusnya adalah kaki per R. Ingat, potensial tuh rumusnya adalah kaki per R. Di sini potensial listrik itu adalah besaran skalar, berarti tinggal kita jumlahkan. Ini ada 6 buah muatan, berarti ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti ini tinggal jumlahin aja, Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3 tambah Pi4 ditambah Pi5 ditambah Pi6. Tapi kita lihat nih, karena dia besaran skalar, berarti tanda positif negatif juga kita masukkan ke dalam perhitungan kan. Berarti V1, 1 tuh dia positif tuh, berarti kan positif. Berarti tinggal V aja lah ya, karena kan K, Ki, dan R-nya bakal sama nilainya tuh. Karena dia ada di segi 6 beraturan dan muatannya dia sejenis. V2 dia positif juga, berarti ditambah V. Yang ketiga dia negatif teman-teman. Berarti karena muatannya negatif, berarti akan negatif V. V4 dia negatif juga, berarti min V. V5, lupa, ini negatif ya, oke. Yang kelima dia negatif, berarti min V. 2, 3, 4, 5. Ya, yang keenam dia negatif, berarti min V. Kita lihat ini V-nya ada 2 yang positif, berarti kan bisa dicoret ya. Berarti sisa ini min V dikurangi V, teman-teman. Sisa 2 aja. Sorry. Nah, sisa 2 aja, berarti VP-nya adalah tinggal min V dikurangi V. Atau min 2V, dimana 1 V-nya itu tuh kan sama aja rumusnya kaki per R gitu. Berarti kan min 2, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya itu adalah 2 kali 10 min 5, R-nya tuh adalah 3 kali 10 min 1. Ini tinggal kita coret aja, 9 bagi 3 adalah 3, berarti min 2 kali 3 min 6, min 6 kali 2 min 12 kali 10 pangkat 9 kurangi 5 4 per 10 pangkat min 1, berarti min 12 kali 10 pangkat 5 ya, joule, volt ya, sorry, potensial tuh satuannya adalah volt. Mana berarti? Oke, oh ini kilo maunya, oke boleh ya, berarti kalau mau ke kiloin, volt ke kilo tuh dibagi 1000 berarti ya, jadi min 12, ini dibagi 1000 tuh 10 pangkat 3, berarti kali 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat positif 2 ya, positif ya, kan 5 dikurangi 3, 2 ya, berarti hasilnya adalah min 1200.
kilojoule. Berarti ini yang betul, ini yang salah. Gitu ya, di P. Oh, untuk setiap muatan, guys. Sorry. Potensial listrik di P yang pertama tuh, kalau ini tuh dia untuk setiap muatan. Nah, kalau setiap muatan tuh berarti dia satu-satu ya. Nih, yang ketiga berarti VP kalau dia sendirian. Berarti kan VP tadi itu kan total tuh adalah min 1200 kilojoule ya, teman-teman. Ini kan berarti 2 V ya. Berarti kalau sendirian dibagi 2 aja ya. Iya kan? Atau teman-teman bisa bingung deh ya, boleh deh ya. Kalau satuan tuh bisa bingung nih. Untuk satuan tuh berarti kaki per R gitu ya. Berarti kan 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya tuh adalah 2 kali 10 pangkat min 5, R-nya tuh adalah 3 kali 10 min 1 gitu. Ini kalau satuan ya. Berarti 9 sama 3-nya dicoret jadi 3. 3 kali 2 adalah 6, berarti 6 kali 10 pangkat 4 per 10 pangkat min 1. Berarti kan 6 kali 10 pangkat 5 joule. Berarti kalau mau ke kilojoule tuh sama kayak tadi, 6 kali 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 3. Berarti jadi 6 kali 10 pangkat 2 atau 600 kilovolt. Ih, kenapa ini satuannya joule ya? Volt ya, teman-teman, sorry. Oke, ini berarti volt, ini kilovolt gitu. Udah kilovolt enggak? Ini masih volt ya, sorry. Ini belum ke kiloin. Oke, berarti itu juga tetap salah ya. Satu untuk muatan tuh adalah dia 600 bukan 300 gitu. Yang nomor 2-nya dia tuh adalah katanya kuat medan. Nah, kalau medan tuh dia adalah besaran skala, vektor teman-teman. Kalau vektor berarti harus kita tentukan dulu arah-arahnya bagaimana. Oke, medan itu ada dua ya. Kalau positif tuh berarti dia akan keluar dari muatan atau menjauh gitu ya. Menjauh dari muatannya. Kalau negatif itu dia akan mendekat ke muatan. Gitu, ini medan. Ini mendekat. Kita lihat di sini ada 6, berarti kita lihat satu-satu. Di sini 1 itu tuh positif. Kita tinjau di P berarti ya. Positif itu dia menjauh, berarti ini adalah medan yang pertama. Gitu. 2 positif juga, berarti menjauh. Berarti ini adalah medan yang kedua. 3 itu negatif, berarti akan mendekat. Berarti ini adalah medan 3. Terus yang 4 negatif. Negatif tuh berarti dia bakal mendekat ke muatan, berarti ini adalah medan 4. 5 dia negatif. Negatif akan mendekat, berarti ini adalah medan 5. Yang keenam dia negatif. Negatif itu akan mendekat, berarti ini adalah medan 6. Gitu. Wow, bagaimana ini cara mengerjakannya? Kita harus satu-satu nih. Pertama, lihat dulu antara 3 dan 6 ya. 3 dan 6 dia tuh kan beda arahnya ya teman-teman. Kalau beda arah ya berarti negatifnya kan. Nih, ini yang ketiga nih. Yang kedua ya, sorry. Ini yang kedua. Kita akan tinjau satu-satu nih. Pertama, kita akan medan antara 3 dan 6 dulu. 3 dan 6. 3 dan 6 dia sejajar dan berlawanan. Berarti kan medan antara 3 dan 6 itu tuh tinggal medan 3 dikurangi medan 6. Atau mau kebalik juga boleh. Medan itu rumusnya adalah kaki per R kuadrat. Berarti ini kaki 3 per R 3 kuadrat. Ini adalah kaki 6 per R6 kuadrat. Lihat, ingat di sini. 6 buah muatan beda jenisnya tapi besarnya sama. Diletakkan pada bidang X, Y, sisinya juga sama ya. 30 cm. Berarti Q dan R dan K-nya tuh bakal bernilai sama. Sehingga medan 3 dan 6 dia tuh ya udah 0 aja. Ya kan? Nih 3 dan 6 beres nih. Yang kedua itu tuh teman-teman lihat antara 5 dan 2, 1 dan 4 dia tuh searah. Kita medan 5 dan 2 deh ya, 5 dan 2. Berarti medan 52 tuh dia bakalan medan 5 tambah medan 2. Kenapa? Karena dia searah tadi ya. Berarti E52 tuh nih, E5, E2, E3, E1 semuanya tuh nilainya bakal sama. Kenapa? Karena muatan, ingat, terus K-nya, konstantanya sama, jaraknya juga sama. Berarti bakal sama aja ya. E1, E2, E3, sorry, sama E3, E4, E5,
E6 tuh sama aja nilai si medannya tuh. Berarti ini adalah tinggal 2 kali E aja gitu. 2 kali si medan ya. Ya kan? Medannya belum kita cari. Atau mau kita cari dulu boleh deh ya. Berarti kita cari dulu deh nih medannya itu kan berarti bakalan dimanapun ya ini bakal berlaku kaki per R kuadrat, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya tadi adalah kita udah cari 2 kali 10 pangkat negatif 3, per R-nya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Berarti ini 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 6 per 3 kuadrat 9 kali 10 min 2. Ini coret. 2 kan berarti ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Ini medan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama nilainya segini. 5 dan 2 beres nih. Sekarang udah 5 dan 2 itu tuh ada 1 dan 4. Berarti medan antara 1 dan 4 itu tuh dia sama juga teman-teman. Karena dia searah kan. 1 dan 4 searah. Berarti medan 1, 4 itu tuh adalah medan 1 ditambah medan 4. Di mana medan 1 dan medan 4 nilainya sama yaitu sebesar E. Berarti kan ini 2E. Ya kan? Nah sekarang kita gambarin ulang nih. Berarti kan medan 52 tuh ke sini. Ini medan 52. Ini adalah medan 14. Ya kan? Ini adalah vektor, teman-teman. Kalau vektor yang membentuk sudut, resultannya tuh nih, kita cari E total ya. E yang total banget nih. Medan totalnya berarti tinggal akar gitu ya yang panjang E52 kuadrat ditambah dengan E14 kuadrat ditambah 2E52 E14 dikali cos theta. Theta di sini adalah sudut yang membentuk antara 52 dan 14. Kita lihat lagi ke gambar. Ini tuh adalah segi 6. Berarti segi 6-nya adalah segi 6 beraturan. Kenapa segi 6 beraturan? Karena sisinya sama yaitu 30 cm. Berarti ini 30, ini 30, ini 30, 30, 30, 30 gitu kan. Nah, karena dia beraturan, berarti total sudut ini adalah 360 derajat ya. Dibagi ke 6 sisi, berarti tinggal 360 dibagi dengan 6. Gitu. Berarti 36 bagi 6 adalah 6. Berarti 60 derajat si sudut yang ada di sininya. Ya kan? Sekarang mari deh kita kerjain. Berarti E total sama dengan akar E52 tuh tadi 2E. Berarti 2E. E kuadratin ya. E14 juga sama 2E kuadrat. 2 E52 2E. Kalau 2 yang awal tuh dari rumusnya ya. E52 adalah 2E. E14 adalah 2E. Cos theta, tetanya adalah tadi 60 derajat. 2E dikuadratkan adalah 4E kuadrat. Terus 2E dikuadratin adalah 4E kuadrat. 2 kali 2 kali 2 berarti 8 ya. 8E kuadrat cos 60 adalah 1/2. 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti akar 4E kuadrat tambah 4E kuadrat ditambah 4E kuadrat. Berarti kan intinya dia ada 3 dikali 4E kuadrat. Dimana 4E kuadratnya bisa diakarkan kan. Jadi 2E akar 3 gitu. E-nya apa? E-nya ini guys. 2 kali 10 pangkat 8. Berarti 2 kali E-nya tuh tadi 2 kali 10 pangkat 8 kali akar 3. 2 kali 2, 4 akar 3 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Berarti ini jawabannya adalah salah. Sepanjang ini salah, gak apa-apa ya. Gitu, jadi benar, salah, dan salah. Gitu. Mari kita dua nomor lagi. Nomor 29 dan 30. Nomor 29 dulu ya. Ada perhatikan gambar rangkaian listrik. Diketahui ada R1, R2, GGL1, GGL2, dan GGL3. Terus berdasarkan info beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, kita satu-satu jelaskan nih. Saat saklar S dibuka. Oke, kalau saklar S dibuka berarti di sini tidak akan ada arus ya, teman-teman. Kalau tidak ada arus berarti ya gambarnya cuma ini doang. Gini berarti ya. Set. Gini.
doang ya. Ini adalah R1, ini adalah GGL1, ini adalah R2, ini adalah GGL3 ya. GGL2-nya ada di tengah dan tidak akan ada arus yang ngalir di situ ya. Berarti udah kosong aja di sana. Berapa kuat arus yang mengalir? Ini bisa pakai hukum kedua Kirchhoff. Kita pertama tentuin arah loop, misalnya ke sini, yaitu searah jarum jam. Kalau searah, kita arusnya juga cobain searah aja ya, biar gampang hitungnya nih. Berarti kayak gini, ya kan arah arusnya tuh. Berarti sigma GGL ditambah sigma IR itu harus sama dengan 0. Ini berdasarkan hukum kedua Kirchhoff. GGL-nya ada dua. Yang pertama GGL1 dan GGL3 ya. Yang pertama ditemui oleh loop adalah yang pendek dulu. Berarti GGL1 itu tuh bakal negatif. Sedangkan GGL2 yang pertama kali ditemui adalah yang panjang dulu. Berarti positif. Berarti tambah GGL3. Terus arusnya tuh dia searah ya sama arah loop, berarti bakal positif. Berarti I kali R1 ditambah I kali R2 sama dengan 0. GGL1 itu adalah 18, GGL3 12, ditambah I R1-nya 2, ditambah I R2-nya adalah 4 sama dengan 0. Min 18 tambah 12 adalah min 6, ditambah I kali 2, 2I ya, ditambah 4I berarti 6I sama dengan 0. Berarti 6I sama dengan 6, berarti I-nya adalah 6/6, yaitu 1 ampere. Berarti yang pertama adalah benar. Nomor 2, saat saklar S dibuka, berarti dibuka dia rangkaiannya masih kayak gitu ya. Tegangan listrik antara titik A dan B. Oke, nah titik A dan B berarti adalah yang ini nih. Nih. Berarti A dan B itu adalah ini ya. Ini A, ini adalah B. Teman-teman ini bebas jalannya. Mau ke kiri atau ke kanan boleh. Kita ke kanan atau ke kiri ya. Kita ke kanan deh ya. Boleh kayak gini berarti nih. Kita ke kanan ke sini nih ya. Gitu. Tegangan antara A dan B. Yang kedua, berarti kita cari tegangan antara A dan B, itu tuh sama aja rumusnya pakai sigma GGL ditambah dengan sigma IR. Tapi karena dibatasi dengan A dan B doang, berarti ya udah gitu doang. Tadi kan loopnya tuh kita ke sini ya. Ini ya, arah arusnya juga ke sini nih. Sama. Kita lihat pertama GGL yang ditemui, GGL-nya berarti cuma ada sih GGL3 doang ya guys, karena di saklarnya tetap dibuka nih, belum tertutup, tidak tertutup. Berarti GGL yang pertama ditemui adalah GGL3 positif. Berarti ini GGL3, ini VAB-nya tetap GGL3 positif tuh berarti 12. Terus arusnya juga searah ya, berarti tinggal ditambah I-nya udah ada ya, yaitu 1 dikali R-nya yang dilewati cuma R2, yaitu berarti 4. Berarti VAB sama dengan 12, 1 kali 4 adalah 4, 12 ditambah 4 adalah 16 volt. Berarti ini adalah jawabannya salah. Yang ketiga, saklat. Saat saklar S ditutup, oke. Tegangan antara A dan B adalah 4 volt. Sekarang pengen saklar S-nya ditutup. Guys, S ditutup. Kalau S ditutup ya berarti kan kayak begini ya gambarnya. Ini positif negatif. Ini ada GGL di sini ya. Oke, gini. Ntar kita gambarin dulu. Ini adalah ini R1, ini R2. Ini GGL1, GGL2, GGL3. Yang ditanyain adalah besar tegangan antara A dan B. Ini adalah ini adalah B, ini adalah A. Lihat guys, kalau antara A dan B berarti kan ini ya. Ya kan? A dan B itu berarti ada 3 cara kalau ini tuh ya buat nyari tegangan antara A dan B tuh. Kita bisa ke sini. Ini kan berarti antara A dan B. Bisa ke sini juga dan bisa lewat tengah. Ya yang lebih mudah lewat tengah ya. Berarti tegangan A dan B itu ya udah sama aja kayak dengan GGL2. Kenapa sama aja kayak GGL2 ya karena nggak ada apapun di situ, nggak ada hambatan. Ya udah berarti tegangannya sama aja kayak GGL2. GGL2-nya adalah 4 volt. Ya sudah, berarti ini jawabannya betul. Berarti benar, salah, benar. Gitu. Mari kita nomor terakhir, nomor 30. Di sini ada rangkaian listrik juga, rangkaian lampu.
4 lampu dirangkai seperti gambar, berdasarkan gambar beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Kuat arus yang melalui lampu L4, tegangan L3, tegangan L1, daya arus. Oke, berarti ini tujuannya adalah kita harus tahu dulu berapa besar arus total, teman-teman. Kita harus mulai dari sana. Pertama, yang harus dikerjain dulu adalah rangkaian seri ini mereka berdua ya. Kita tulis ini adalah LS. Gitu. Berarti kita cari dulu, cari LS gitu ya, atau RS lah ya hambatan serinya. Kalau seri itu berarti tinggal ditambah R1 tambah R2, di mana R1-nya adalah 6, R2-nya 12, berarti hambatan seri total adalah 18 ohm. Gitu. Itu yang atas berarti adalah RS. Bentar. Kita ganti jadi RS lah ya. Ini dan ini adalah RS. Gitu. Sekarang RS dan R3 ini dan ini itu paralel ya. Kita ganti atau kita cari dengan RP. Cari hambatan paralelnya. Berarti yang kedua kita cari RP. RP-nya tuh antara RS dan R3. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per RS tambah 1 per R3. Di mana RS-nya tuh adalah 12. RS-nya tadi 18 ya. Ditambah R3-nya. Ini RS dan R3, sorry. R3-nya 36. Ini berarti tinggal samain penyebut pakai 36. 36 bagi 18 2, 36 bagi 36 1. Berarti 1 per RS adalah 3 per 36. RS-nya berarti tinggal dijungkir jadi 36 per 3 yaitu 12 ohm. Kita lihat, kok RS sih RP? Kok jadi ke bawah ininya ya? Sorry guys. Berarti ini adalah RP. Gitu, ini RP-nya berarti ya. Nah, sekarang rangkaian paralel ini dirangkai seri ya. Yang terakhir nih dengan CL4. Berarti yang ketiga, kita cari berapa R total. R totalnya berarti adalah seri antara si RP dengan si R4. RP-nya adalah 12, R4-nya adalah 24. Berarti dijumlah jadi 36 ohm gitu. Terus ketika kita udah tahu R total, kita tuh bisa cari arus total. Cari arus total. Ingat saja hukum ohm. Hukum ohm tuh kan V sama dengan I kali R kan. Berarti mau tahu itu tinggal V total dibagi dengan R total. Tegangannya udah ada dari soal yaitu sebesar 27 volt. Berarti I-nya tuh adalah 27 dibagi R totalnya 36. Sama-sama bisa dibagi 9. 27 bagi 9 adalah 3, 36 adalah 4. Oke, nah kita lihat dulu. Harus ingat-ingat ya karakteristik rangkaian seri paralel. Kalau seri itu dia arusnya sama. Arusnya sama. Kalau paralel dia tegangannya sama. Nih, kita tuh udah dapat si arus totalnya adalah 3/4 ampere. Yang dirangkai seri itu tuh adalah cuma L4 gitu ya. Ini dirangkai seri dengan si hambatan total ya. L4 sama si rangkaian paralel ini. Berarti arus yang ngalir di yang keempat sama arus di paralel, sorry. Arus di paralel yang gede itu ya, arus di paralel itu tuh bakal sama dengan 3/4 ampere. Lihat, adakah yang keempat? Nah, kuat arus yang melalui lampu L4 adalah 0,75. Berarti ini benar ya. Karena tadi ini arusnya tuh dia bakal sama dengan arus total, yaitu tadi udah dapet 3/4 yang sama aja kayak 0,75 ampere. Sip, yang itu betul nih. Sekarang tegangan L3, tegangan L1. Kita lihat. L3 itu tuh dirangkai secara paralel ya, teman-teman. Berarti kita harus cari dulu berapa pipenya atau tegangan yang ngalir di rangkaian paralel. Nih, berarti yang kelima kita bisa cari VP. VP, tegangan yang ngalir di rangkaian paralel. Berarti VP itu tuh adalah tinggal pir aja, kita bolak-balik vir aja ini tuh sebetulnya, tapi harus seragam. Kalau V-nya adalah VP berarti IPRP gitu. Arus yang ngalir di paralel itu tadi sama ya, 3/4. Kita enggak komain aja lah ya. Berarti 3/4, RP-nya tadi udah dapet yaitu 12.
12 bagi 4 adalah 3, berarti Vp adalah 3 kali 3, 9 volt. Ingat, kalau paralel itu tegangannya sama. Yang diparalelin itu tuh adalah lihat R3 dan RS. Berarti Vp ini bakal sama kayak V3 dan Vs, yaitu 9 volt. Lihat, besar tegangan yang nomor 2 ya, besar tegangan listrik pada ujung lampu L3 adalah 9 volt. Betul. Oke, tegangan pada lampu L1. Oke, kita lihat lampu L1 tuh dia adanya di atas. Berarti kita harus cari ini berapa besar si IS. Kenapa? Karena di atas ya, di rangkai seri. Berarti pakai hukum ohm lagi aja, IS sama dengan VS per RS. VS-nya udah dapat tadi 9, RS-nya adalah 18. Berarti diperkecil jadi 1/2 ampere. Seri itu arusnya sama. Lihat, yang di seri itu adalah R1 dan R2. Berarti IS ini bakal sama kayak I1 dan I2, yaitu 1/2 ampere. Yang ketiga, tegangan pada ujung lampu L1. Oh, kita pengennya tegangan nih. Berarti yang ketujuh, boleh deh kita cari V1. Ingat, harus sama ya. V1 itu adalah I1 kali R1. I1-nya udah dapat 1/2, R1-nya dari soal tuh adalah 6. Setengah dikali 6 berarti adalah 3 volt. Salah ya, berarti ya ini ya, harusnya adalah 3 volt teman-teman. Besar daya pada lampu L2. Oke, yang ke-8 kita cari daya yang kedua. Cari daya kedua, berarti P2. P2 tuh rumusnya adalah iri ya, berarti I2, R2, I2 gitu ya. Itu dari energi itu irit. Daya itu adalah energi per waktu, berarti waktunya boleh dicoret. Berarti P2 itu adalah I2 kuadrat kali R2. I2-nya udah dapat yaitu 1/2, tinggal dikuadratkan. R2-nya itu adalah dari soal 12. 1/2 dikuadratkan itu adalah 1/4 kali 12. 12 bagi 4 adalah 3. Berarti P2-nya adalah 3 watt. Oke, betul ya. Berarti yang nomor ini. Yang terakhir, kuat arus yang melalui L1 setengah kali kuat arus yang melalui lampu L2. Kita lihat aja ini ya, 1 dan 2 itu tuh dirangkai secara seri. Kalau seri berarti arusnya sama, berarti gak akan ada yang lebih kuat satu sama lainnya. Berarti L1, L2 tuh dia akan sama, yaitu tadi ya sebesar I1, I2 tuh 1/2 ampere. Alasannya kenapa? Karena dirangkai secara seri, kayak gitu. Sekian deh teman-teman, paket 3 udah selesai, nanti kita lanjutkan ke paket nomor 4, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.